Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya jangan lupa berdoa dan menjalankan sholat 5 waktu. Anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran daring kelas 5. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 6, yaitu suhu dan kalor. Muatan mata pelajaran kita adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang materi sumber energi panas dan pengaruh perpindahan kalor terhadap benda. Baik, anak-anak, perlu diketahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.6, yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sumber energi panas dan manfaatnya. Seperti kita ketahui bahwa energi panas ini senantiasa kita butuhkan setiap hari. Apa itu energi panas? Yaitu energi yang dihasilkan oleh sumber energi panas. Dengan kata lain, bisa kita sebutkan bahwa sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas, seperti matahari, api, listrik, ataupun yang paling sederhana yaitu gesekan dua benda. Ini juga bisa menghasilkan panas. Sumber energi panas ini banyak digunakan untuk berbagai kegiatan manusia. Bahkan setiap hari manusia hampir tidak bisa lepas dari kebutuhan akan energi panas. Coba kita amati bersama tentang pemanfaatan dari energi panas pada gambar berikut ini. Oke, ini ada gambar memasak. Seorang koki memasak. Ini ada gambar seorang ibu memasak. Kemudian juga ada gambar seorang anak yang menjemur baju atau ibu yang menjemur baju. Kemudian ada gambar petani garam juga. Nah, ini semuanya kegiatan-kegiatan ini tidak lepas dari sumber energi panas, yaitu ini matahari seperti menjemur baju ataupun petani garam. Ada juga api, ini sangat dibutuhkan juga untuk memasak, dan juga listrik, ini untuk menyetrika baju. Ini beberapa manfaat yang tidak bisa kita pungkiri mengenai sumber energi panas. Kemudian yang kedua, pengaruh perpindahan kalor terhadap benda. Sebagaimana kita ketahui bahwa energi panas ataupun kalor itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain, dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Energi kalor atau energi panas yang ini adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ini namanya kalor. Misalkan suhu di daratan dengan suhu di tengah laut itu pasti berbeda. Nah, perbedaan suhu itulah ketika terjadi perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itu namanya akan menimbulkan panas atau yang disebut kalor. Energi panas atau energi kalor ini dapat mempengaruhi perubahan suhu benda, anak-anak. Suhu benda jika diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu yang paling tinggi atau suhu maksimum, maka benda bisa mengalami perubahan wujud. Kita tahu bahwa wujud benda ada 3, anak-anak ya, masih ingat? Wujud benda itu ada benda padat, ada cair, dan benda gas, dan wujud gas. Nah, perubahan wujud suatu benda akibat pengaruh dari panas ataupun kalor ini dapat digambarkan dengan skema perubahan wujud sebagai berikut, anak-anak.
skema perubahan wujud benda ini. Ada benda padat, cair, gas. Perhatikan gambarnya, garisnya itu kalau yang hijau itu menerima kalor, kemudian yang merah ini artinya melepas kalor. Kita amati, kita lihat dari benda yang padat. Benda padat ini akan berubah menjadi cair atau mencair ketika menerima kalor. Begitu juga benda cair ini bisa berubah menjadi padat ketika melepas kalor. Nanti contoh-contohnya kita lihat bersama. Kemudian benda padat juga bisa berubah menjadi gas ketika menerima kalor. Dan juga sebaliknya, benda gas bisa berubah menjadi benda padat ketika melepas kalor atau yang disebut dengan mengkristal. Kalau padat gas disebut menyublim. Kemudian benda cair ini ketika menerima kalor, yaitu ketika direbus menerima kalor, maka akan terjadi proses yang namanya menguap. Cair menjadi gas. Makanya ketika kita merebus air, kalau terlalu lama kemudian tidak kita sudah mendidih, tidak kita tidak kita ambil, tidak kita kita bahasanya dientas ya, diambil, maka lama-kelamaan akan habis. Karena apa? Karena air menguap. Terus dikasih kalor terus, enggak ada yang tahu habis. Ini namanya menguap. Kemudian gas menjadi cair, ini yaitu mengembun. Ketika benda gas melepas kalor, maka akan menjadi cair, artinya mengembun. Baik, coba kita akan melihat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai perubahan wujud benda tersebut. Yang pertama, membeku. Ini contohnya adalah air yang disimpan di freezer. Lama-lama akan membeku dan menjadi es, sehingga menjadi keras. Kemudian mencair, seperti mentega yang dipanaskan. Mentega itu padat, tapi ketika dipanaskan akan mencair. Atau sebaliknya dari contoh ini, es yang dipanaskan lama-kelamaan juga bisa mencair. Selanjutnya mengembun. Contohnya adalah titik-titik air pada daun ketika di pagi hari. Ini mengembun. Selanjutnya menguap, yaitu air yang dipanaskan. Ini adalah proses penguapan karena air yang dikenai panas terus-menerus ini akan berubah menjadi gas. Selanjutnya adalah mengkristal. Itu peristiwa perubahan peristiwa perubahan benda padat menjadi benda gas menjadi uap salju. Itu namanya mengkristal. Selanjutnya menyublim. Contohnya adalah kamper ataupun kapur barus yang ditaruh di lemari ataupun di luar. Ini lama-kelamaan akan habis, akan mengecil. Nah, inilah yang disebut dengan proses menyublim. Selanjutnya anak-anak, yaitu tentang pemuaian dan penyusutan benda yang juga diakibatkan karena kalor atau perbedaan kalor. Pemuaian adalah berkembangnya atau bertambahnya suatu ukuran benda karena pengaruh dari perubahan suhu atau akibat menerima kalor. Itu namanya pemuaian. Kemudian yang disebut penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda karena pengaruh dari perubahan suhu. Biasanya perubahan suhu dari panas ke dingin. Ini namanya dapat menyusutkan suatu benda. Contoh-contoh dari peristiwa pemuaian maupun penyusutan ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya seperti contoh pemuaian pada kaca jendela. Ini bisa kita lihat kalau kita pasang kaca, mesti bingkainya itu kita agak renggang, kita buat agak renggang. Tujuannya adalah agar tidak ketika kaca memuai maka tidak terjadi keretakan atau tidak pecah. Kemudian ban sepeda motor atau mobil dan balon
Jadi yang berikutnya, yang kedua adalah mengenai penyusutan ya, benda yang bisa mengalami penyusutan ataupun pemuaian, termasuk di sini adalah ban sepeda motor atau mobil ataupun angin yang ada di dalam balonnya. Itu jika ban sepeda motor atau ban mobil dan juga balon yang diisi udara ini terlalu banyak sehingga terlalu keras ya, terlalu kelebihan anginnya, kemudian terkena panas yang secara terus menerus. Misalkan balon itu kalau kita tiup kemudian kita taruh di bawah terik matahari, maka pasti lama kelamaan akan meletus. Karena apa? Karena udara yang ada di dalam ban dan balon tersebut itu mengalami pemuaian anak-anak, memuai sehingga menekan balon, kemudian balon tidak kuat akhirnya meletus. Itulah disebut pemuaian benda gas, termasuk yaitu pemuaian udara yang ada di dalam balon ataupun ban. Selanjutnya peristiwa pemuaian juga bisa terjadi atau bisa kita saksikan, bisa kita lihat dari kawat atau kabel listrik dan telepon. Seperti kita lihat kalau kita melihat kabel listrik atau kabel telepon, ini pasti seorang teknisi PLN dalam memasang kabel ataupun kabel telepon tadi ya, itu mesti dalam keadaan kendur, tidak dibuat lurus kencang begitu, tidak. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kabel ataupun kawat telepon tadi, kabel telepon itu tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Nah, pada malam hari itu kan dingin ya, siangnya panas kemudian malam hari dingin. Nah, itu kalau terlalu dingin ataupun perubahan suhu dari panas menjadi dingin tadi, anak-anak, itu bisa menyebabkan penyusutan pada benda. Nah, kalau dipasang kenceng lalu menyusut, maka bisa putus juga. Selain itu, tujuannya memang untuk mengurangi potensi kabel agar ketika tertimpa pohon ataupun ada angin kencang itu tidak bisa putus atau tidak putus ketika terkena beban pohon yang menimpa. Salah satu tujuannya juga termasuk itu. Baik anak-anak, selanjutnya pemuaian pada tutup botol minuman. Ini juga termasuk jika ada sebuah tutup botol minuman sulit untuk dibuka, maka kalau ingin mudah dapat dipanaskan dulu sehingga tutup botol tersebut memuai menjadi longgar. Nah, ini akan mudah dibuka. Ini contoh pemanfaatan penyusutannya atau pemuaian pada suatu benda. Kemudian yang kelima, ini peristiwa yang bisa kita lihat juga tentang pemuaian dan penyusutan adalah pada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api ini dibuat ada celah atau ada jaraknya. Ini tujuannya adalah untuk memberikan ruang muai, sehingga pada saat panas rel tersebut tidak melengkung. Ada ruang atau rongga untuk pemuaian. Dan yang keenam adalah penggunaan termometer. Jika termometer ini ditempelkan ke tubuh kita, maka cairan yang ada di dalamnya akan naik karena memuai, terkena oleh panas tubuh kita. Baik, itu tadi beberapa materi. Mudah-mudahan membantu anak-anak ya dalam belajar sebagai ringkasan materi dari suhu dan perubahannya, ya, perpindahan dan juga pengaruhnya panas terhadap suatu benda. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk di akhir sesi ini Pak Nur berikan tugas
sebagai evaluasi dan penilaian, nanti bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama adalah ini, ada jawablah pertanyaan yang di bawah ini ya. Ada gambar petani garam. Nah, ini sumber energi panas apakah yang dibutuhkan pada kegiatan dalam gambar di samping? Jelaskan proses pemanfaatannya. Dan yang kedua, jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus atau kamper. Dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan sumber energi panas pada tabel berikut. Nih, tabelnya ini nanti disalin di buku ya. Kemudian yang keempat, apa tujuan pemasangan bingkai jendela kaca dibuat agak renggang? Tujuannya apa? Yang kelima, berikan contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh berapa? Ya 1 boleh, 2 juga lebih baik. Nanti tolong ini dikerjakan di kertas atau di buku tulis, kemudian nanti hasilnya difoto, diserahkan lewat classroom. Pertanyaannya ditulis ya anak-anak ya, disalin di kertas, jangan isinya saja. Pertanyaannya juga ditulis. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Pak Nur sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu anak-anak untuk bisa belajar ya, karena kita memang tidak bisa bertemu bertatap muka, maka mudah-mudahan dengan slide ini bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Dan akhirnya saya akhiri. Nana, mudah-mudahan tetap sehat, bersemangat, dan kerjakan sholat 5 waktu. Jangan lupa ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.